investasi atau menjadi penghubung investasi atau menjadi broker. Kalau saya lihat di sana, koperasi ini adalah sebagai broker gitu ya. Nah, dalam hukum kita gitu ya, kalau sebuah lembaga melakukan kegiatan di luar kewenangannya, itu bisa dianggap pidana. Nah, ini ada mens rea-nya enggak gitu loh maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tibri. Ya teman-teman, saya lihat channel atau IBA ya milik Pak Darso, perkembangan dari kasus batubara. Sebenarnya saya sudah punya gambaran lebar atau garis besarnya dari histori-histori yang saya buat ya, baik itu melalui konten maupun pertemuan-pertemuan yang nantinya saya catat dengan komprehensif. Ini nanti juga akan saya buku besarkan dan nanti akan ya mungkin saya akan bicara dengan banyak orang di sana ya. Nah, teman-teman, kali ini cuma sekedar mereaction tentang tanggapan dari pengacara Yusuf Mansur ya, yang memberikan eksepsi itu kayak semacam sebenarnya pembelaan gitu atau memberikan bukti awal sebenarnya kayak gitu bahwasanya itu tidak bisa disidangkan di sana gitu. Tapi teman-teman lihat dulu videonya, yuk check it out. Yang mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili, yang berwenang mengadili menurut mereka adalah Pengadilan Agama. Yang ajukan itu yang mengajukan adalah tergugat 2 atau Yusuf Mansur. Oh, Yusuf Mansur. Jadi Yusuf Mansur keberatan kalau Pengadilan Negeri Bogor mengadili. Betul. Dia mintanya di Pengadilan Negeri Pengadilan Agama menurut mereka begitu. Namun mereka mendalilkan itu seharusnya kalau mereka mendalilkan menjadi suatu kewajiban dia harus membuktikan. Artinya harus ajukan bukti, ada dokumen bahwa Pengadilan Negeri Kota Bogor tidak berwenang, kemudian yang berwenang Pengadilan Agama. Jadi harus mengajukan bukti. Harusnya mengajukan bukti. Atas keberatan mereka itu. Iya, atas keberatan mereka karena mereka mendalilkan. Ya. Jadi ketika mereka mendalilkan, mereka juga harus membuktikan kan begitu. Iya, punya alasan cukup lah Pak. Iya, jadi ternyata sampai ditunggu 2 minggu ya, 2 minggu arti minggu kemarin, minggu sekarang ya. Mereka tidak mengajukan alat bukti. Ya. Dan tadi ditegaskan oleh Ketua Majelis Hakim bahwa apakah akan mengajukan bukti tergugat 2 atau tergugat 4 kan begitu. Ya. Tadi mengatakan tidak akan mengajukan bukti. Tapi Pak, jadi bukti awal cukup. Ya, Pak, ini ada bukti. Sebenarnya bukti saya itu untuk sebenarnya akan mengonter kalau Yusuf Mansur mengajukan bukti begitu. Ya. Tetapi tetap saya ajukan alat bukti itu adalah alat bukti putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 313 tahun 2012. Ya. Itu perkaranya si MB Niaga dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Ya. Kenapa saya ajukan itu? Karena di dalam alat bukti tersebut bisa diambil suatu kesimpulan bahwa PT Adi Partner Perkasa itu bukan perseroan yang bergerak di bidang syariah, tetapi konvensional. Iya, iya. Kalau bersengketa dengan pihak yang konvensional tentu harus diajukan di pengadilan negeri, ya kan begitu. Terus kemudian yang menguatkan lagi satu lagi alat bukti yang kami ajukan bahwa di antara para pihak itu telah membuat suatu perjanjian tersebut memilih domisili hukum. Kalau terjadi masalah ini akan diselesaikan melalui kantor panitera Pengadilan Negeri Kota Bogor. Ya. Jadi karena sudah ada pilihan hukum dan yang bersengketa bukan perseroan syariah, maka yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Kota Bogor sesuai dengan pilihan hukum dalam perjanjian tersebut. Gitu. Tergugat yang lain nggak ada ajukan bukti? Tidak ada. Jadi BMT Darussalam sudah ditinggal, kemudian Yusuf Mansur masih artinya masih ke persidangan walaupun mereka menunjuk kuasanya.
Kemudian Adiansah itu sudah ditinggal karena tidak ini. Kemudian tergugat 4 Dwi Yuda Andi itu ada kuasa hukumnya juga tidak mengajukan alat bukti tadi. Kemudian PT Adipat Perkasa sudah ditinggal. Kemudian Darul Quran juga sudah ditinggal karena dipanggil secara layak tidak hadir. Ya, padahal di perkaranya Pak Zeni di Pengadilan Tinggi itu BMT yang mengajukan keberatan dengan bukti. Betul. Jadi BMT yang mendalilkan bahwa sesuai dengan alat bukti ini kewenangan mengadili bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi di Pengadilan Negeri untuk Ibu Ilis ini. Perjanjian antara Bu Ilis dengan BMT itu gitu. Sehingga perkara Pak Zeni NO di tingkat banding. NO di tingkat banding dan sekarang sedang proses kasasi di Mahkamah Agung. Tapi di Pengadilan Negeri Bogor sendiri mereka tidak hadir. Mereka tidak hadir. Karena kan saya sudah juga mengantongi bahwa yang bertanda tangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik itu ketua maupun sekretaris yang mengatasnamakan BMT itu ternyata tidak tercatat sebagai ketua dan sekretaris, sehingga hal itu karena mereka membuat surat kuasa itu diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saya proses melaporkan pidananya. Jadi begitu dilemanya pengurus dan orang-orang yang mengaku sebagai pengurus BMT Darussalam Madani, gitu ya Pak ya? Betul. Nanti akan kita tindak lanjuti juga berkaitan dengan mangkirnya mereka kan menjadi alat bukti juga, sehingga kami minta bahwa izin baik itu izinnya BMT maupun berkaitan dengan perusahaan-perusahaan Yusuf Mansur akan dicabut kembali biar sama nasibnya seperti Paitren Asset Management gitu Pak. Berikutnya apa nih Pak agendanya Pak? Agendanya karena ini mereka mengajukan eksepsi kompetensi, tentu agenda berikutnya hakim harus memutus selah. Putusan selah. Jadi sebelum masuk materi pokok perkara, hakim memberikan putusan selah. Apakah Pengadilan Negeri Kota Bogor berwenang atau tidak? Gitu. Kalau nanti posisinya Pengadilan Negeri yang terjelek mengatakan tidak berwenang, maka saya punya hak banding atau mengulang. Artinya sesuai dengan permintaan Yusuf Mansur. Tapi kalau nanti pengadilan di sini mengatakan bahwa sini berhak mengadili, maka perkaranya lanjut ke materi pokok perkara. Tetapi ironis ketika orang mendalilkan tidak bisa membuktikan, kan begitu. Seperti Pak Yusuf Mansur ini ya. Iya, seperti Yusuf Mansur ini. Dia memberikan permintaan agar bukan Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili, tapi dia tidak punya alasan. Tidak punya alat bukti. Tidak punya. Oke, jadi kita lanjut pada secara hukum sih seharusnya ketika mereka mendalilkan lalu mereka tidak bisa membuktikan, seharusnya ditolak eksepsi mereka. Sudah layak untuk ditolak gitu Pak. Sudah layak untuk ditolak. Tapi kan bagaimanapun harus berdasarkan putusan. Jadi sidang putusan selah tanggal berapa Pak? Tanggal kalau ini Mei tanggal 6 Juni. 6 Juni. Hari Kamis tanggal 6 Juni. Oke, itu teman-teman. Nah, teman-teman, saya tahu kenapa pengacara Yusuf Mansur atau misalkan pihak sana, saya nggak tahu apakah itu pengacara siapa, yang jelas pihak sana lah, pihak yang dituntut itu ya, itu memberikan eksepsi tentang usulan untuk gugatannya itu dilakukan di Pengadilan Agama. Nah, sebagai seorang yang belajar tentang hukum, kita tahu bahwasanya ada hal yang memang bisa dilakukan di Pengadilan Agama, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Kenapa? Karena memang ya ranahnya di sana gitu. Karena saya bilang ini, sekali lagi saya bilang bahwasanya di beberapa video lalu, hukum di kita ini salah satunya itu konversi dari hukum Islam gitu ya, sehingga ada Pengadilan Agama. Makanya perceraian di Islam itu ya di Pengadilan Agama ya teman-teman. Nah, ketika opsi untuk permintaan ini muncul, saya paham. Kenapa? Karena di sana dituntut juga itu koperasi, di sana koperasi madani yang merupakan BMT ya. BMT itu memang sebenarnya secara korporasi atau secara kelembagaan itu daftarnya ya masih ke Kementerian Koperasi gitu, nggak terkait dengan agama sebenarnya ya. Itu ya orang-orang yang berkumpul terus membuat
ya semacam kesepakatan bersama untuk melakukan ya keuntungan bersama gitu. Nah sebenarnya seperti itu ya. Ini intinya lembaga ini ya lembaga yang sifatnya umum, sifatnya independen dan sifatnya mencari keuntungan gitu, keuntungan bersama. Nah ketika itu muncul kata BMT, itu biasanya perilaku atau kegiatannya. Artinya misalkan ini kegiatan kenapa disebut BMT itu karena prinsip-prinsip yang dibangun di koperasi itu nantinya menggunakan prinsip-prinsip ya ekonomi Islam gitu, misalkan kesepakatan jual belinya, atau nanti kalau itu misalkan perusahaan kalau misalnya koperasi itu merupakan koperasi yang di bidang jual beli itu, atau nanti simpan pinjamnya gitu, akad mufakatnya gitu ya. Dan prinsip itu memang seharusnya itu digunakan sesuai dengan peran koperasi tersebut. Nah peran koperasi tersebut ada peran apa? Nah yang jadi pertanyaan teman-teman, ini kan koperasinya koperasi ya semacam koperasi jasa ya, jasa simpan pinjam kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya koperasi itu merupakan koperasi jasa, yang jadi pertanyaan apakah koperasi itu boleh memfasilitasi kegiatan yang di luar prinsip-prinsip Islam, atau kegiatan itu boleh melakukan kegiatan yang sifatnya di luar kewenangan dia atau di luar apa ya, semacam kemampuan dia gitu, bahasa sederhananya gitu, kemampuan dia untuk melakukan investasi atau menjadi penghubung investasi atau menjadi broker. Kalau saya lihat di sana koperasi ini adalah sebagai broker gitu ya. Nah dalam hukum kita gitu ya, kalau sebuah lembaga melakukan kegiatan di luar kewenangannya itu bisa dianggap pidana. Nah ini ada mens rea-nya enggak gitu loh maksudnya. Nah kalau ini merupakan mens rea, otomatis orang-orang yang ada di dalam sana, koperasi yang melakukan kegiatan itu, orang-orangnya itu bisa kena pidana. Seharusnya seperti itu ya perilaku untuk suatu kelembagaan yang melanggar gitu. Bukan lembaganya yang salah, tapi orang-orang yang melakukan itu kena pidana. Seharusnya seperti itu ya teman-teman, karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Kalau koperasinya ya nggak salah, karena itu kan suatu kelembagaan dan itu merupakan ya subjek hukum yang tidak bisa berdiri sendiri gitu. Kalau misalkan koperasi itu disahkan ya memang koperasinya sah. Caranya untuk menganggap koperasi itu bersalah ya dicabut izinnya, sederhana. Tapi kalau orangnya, subjek hukum orangnya bukan subjek hukum lembaganya, itu ya tindakannya itu dianggap benar atau tidak dianggap salah ketika tidak sesuai dengan sifat dan keperuntukannya kelembagaan tersebut. Jadi kita balik lagi kalau melihat kasus ini, jika ketika usulan ini dilakukan, yang jadi pertanyaan adalah koperasi ini kan tidak berwenang sebagai broker investasi gitu ya, tidak berwenang sebagai broker yang dalam tanda kutip ya menginvestasikan di tempat lain gitu ya, apalagi broker ini menginvestasikan di batu bara, dan itu tidak boleh teman-teman. Nah kembali lagi ini bukan tuduhan, ini sebuah pertanyaan ya teman-teman, apakah itu mens rea atau bukan, apakah itu perbuatan yang disengaja atau misalkan melakukan kegiatan broker itu merupakan tindak pidana atau tidak di sana. Tapi yang jelas yang bisa kita pastikan bahwasanya koperasi ini ketika berinvestasi di produk lain selain produk syariah itu jelas melanggar ya semacam usulan dia sendiri, melanggar dengan ketentuan dia sendiri gitu ya teman-teman. Karena investasi di luar kegiatan syariah, misalkan kayak investasi di batu bara yang sifatnya konvensional, di PT yang sifatnya konvensional, karena pemerintah kita itu udah membedakan mana investasi syariah, mana yang investasi bukan syariah. Karena itu ada bank syariah, ada bank konvensional. Itulah tujuan pembeda antara syariah dan konvensional gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita meruntut ke sana, saya tahu alasan kenapa pengacara itu mengajukan eksepsi bahwasanya itu harusnya dilakukan di pengadilan agama. Tapi itu nggak berlaku ketika itu perusahaan itu ya bukan perusahaan konvensional,
Dan ketika di sana sudah ada perjanjian penyelesaiannya di pengadilan negeri gitu ya, jadi nggak ada. Dan ini bisa jadi bahaya buat mereka semua sebagai anggota koperasi, sebenarnya semacam ya membela diri tapi membuka kejahatannya sendiri, misalkan seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan. Saya tidak sedang menuduh, tapi saya menjelaskan bahwasanya kedudukan dari masing-masing kelembagaan tersebut, sehingga muncul atau tidak namanya syariah ya tergantung bagaimana orangnya. Dan nanti perkembangannya ini, perkembangan saya ucapkan ini tergantung nanti masing-masing pihaknya, baik pengacaranya ya misalkan Pak Jaini atau pengacara mereka. Kalau misalkan Pak Jaini lebih teliti lagi, ini akan mengarah kemana, apakah ini pidana atau tidak, ya seperti itulah. Sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.